Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putri Hairunisa dan Hairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Keempat, mendorong terjadinya interaksi langsung antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan lingkungannya. Kelima, memungkinkan kegiatan belajar mengajar siswa berlangsung sesuai dengan pilihannya dan dengan kemampuan serta kesenangannya. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Artinya, media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional di mana akan lebih baik jika mengacu dari 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Maksudnya di sini, media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakannya. Artinya, apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, keadaan peserta didik. Artinya, kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah ketersediaan. Dari ketersediaan ini, walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Selanjutnya, beberapa contoh media dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama, gambar atau foto. Pada media gambar dapat berupa gambar orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, keindahan alam, dan gambar apa saja yang dapat digambar. Gambar tersebut dapat digunakan untuk mengajar pokok bahasan tentang harga menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mencintai alam sekitar, dan seterusnya. Mudah diperoleh dan harganya murah serta tanpa memerlukan peralatan khusus. Yang kedua ada poster.
Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng, dan sebagainya. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu, akan tetapi mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Pada pembelajaran PPKN, poster sangat cocok untuk digunakan mendukung penjelasan norma mengenai nilai-nilai, agar dapat dipahami secara langsung oleh peserta didik. Yang ketiga, bagan atau chart media. Bagan atau chart berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit jika hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Media bagan berusaha memetakan bahan ajar secara menyeluruh dan singkat, mulai dari pengertiannya, manfaatnya, contoh-contohnya, perbuatannya, dan sebagainya. Yang keempat, ada kartun. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan diingat serta dimengerti dengan cepat. Gambar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN harus banyak ide untuk membuat gambar kartun yang dihubungkan dengan pesan-pesan moral. Yang kelima, ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Media ini memanipulasi pesannya lewat bunyi atau suara. Contoh media ini yaitu radio dan tape recorder. Media ini cocok untuk digunakan semua jenis pokok bahasan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu media audiovisual. Media ini dapat didengar, dilihat gambarnya. Contohnya media ini yaitu aplikasi YouTube, televisi, atau video DVD. Media ini biasanya berisikan video pembelajaran mengenai PKN. Media ini juga cocok digunakan untuk semua pokok bahasan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.